Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory. Hari ini saya akan membahas salah satu saham di sektor teknologi. Saham ini tidak banyak yang mungkin hype-nya kurang ya. Sepertinya tidak banyak yang invest di sini. Nanti bisa kita lihat berapa investor yang ada di sini. Sahamnya juga tidak terlalu liquid. Geraknya juga seperti ya naik sedikit, turun sedikit. Tapi menurut saya saham ini akan menjadi saham yang berpotensi mendulang cuan di beberapa tahun ke depan. Apalagi dengan meningkatnya AI-ifikasi atau semua jadi AI ya, dan peningkatan penggunaan atau absorpsi information teknologi di Indonesia. Sahamnya adalah saham MSTI, tikernya atau MSTI. Kepanjangannya perusahaannya namanya Master System Infotama Tbk. Pengen tahu lebih lanjut? Simak video ini sampai habis, oke? Oke, sekarang saya sudah buka di aplikasi Stockbit ya. Sekarang sudah jam bursa sudah mulai, jadi harganya mungkin naik turun ya. Jadi MSTI namanya Master System Infotama Tbk. Dia IPO tahun 2023 kalau nggak salah. Jadi baru 2 tahun IPO. IPO-nya waktu itu sekitar 1.400-1.300-an ya. Sekarang harganya 1.675. Jadi kenaikannya kurang lebih ya sekitar 20% lah selama 2 tahun. Atau di rata-rata mungkin ya sekitar 10 tahun. Jadi naiknya nggak banyak. Oke. Nah, coba kita lihat profil singkatnya di Stockbit ya. Siapa yang punya ya. Jadi untuk masyarakat cuma 15% ya. Jadi kenapa saham ini tidak terlalu liquid? Secara kepemilikan dimiliki oleh pemilik foundersnya ya, Edi Antoni, Jupri Wijaya dan Joko Gunawan. Jadi mereka langsung memiliki saham ini, tidak melalui PT-PT-an. Ya, ini yang enaknya di saham ini. Ya, kita jelas tahu siapa foundersnya. Lalu untuk memegang sahamnya sendiri di 6 bulan terakhir tidak terlalu banyak ya, di angka 3.000 sampai 4.000. Untuk saham dengan market cap sekitar 4 triliunan ya kalau nggak salah. Market cap 5 triliunan ya, 4.000 investor itu memang tidak banyak ya. Kita lihat sendiri free float-nya aja 13% ya. Dari 15% saham beredar, free float cuma 13% dimiliki oleh 3.000 sampai 4.000-an. Nah, sebelum kita lihat bagaimana kinerjanya, kita lihat dulu profilnya di websitenya. Dia bergerak di bidang solusi information technology. Apa aja ya? Yang pertama dia ditemukan atau didirikan tahun 1094. Berarti sekarang sudah lebih dari 30 tahun ya berada di Indonesia. Nah, apa saja pekerjaan yang digarap, yang ditawarkan? Kalau di websitenya bisa kita baca data center ya dan infrastruktur cloud. Artinya dia menyewakan data center atau bisa jadi dia beli di Amazon Cloud atau Microsoft Azure lalu dia jual ke retail. Kemudian digital business management ya mungkin membuat database di perusahaan, enterprise collaboration, lalu adaptive cyber security. Jadi ini mendesain keamanan cyber di klien, biasanya perusahaan. Data AI, telco network, service dan IP ya. Kalian bisa klik sendiri apa. Intinya master system ini kliennya adalah korporat ya. Jadi bukan ke retail. Dia memberikan solusi hardware, software, instalasi yang lebih khusus di cyber security. Ini bisa kita lihat di laporan keuangan mereka ya. Jadi penjualannya apa aja sih? Jadi penjualannya selama first half ya, 6 bulan. Yang pertama hampir 1 triliun di perangkat keras ya. Yang kedua perangkat lunak hampir sama sekitar 600 miliar ya. Lalu ada perawatan 300 miliar dan instalasi 100 miliar.
Semuanya totalnya 2 triliun. Ini naik kurang lebih 10-15% dibanding tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya 2024 ya. Dari sini kita bisa lihat ini sedikit berbeda dengan misalnya perusahaan-perusahaan retailer IT ya. Contohnya apa ya? Di bursa. Coba kita lihat ya. Yang retailer IT itu setahu saya mungkin kalau DCI Cloud ya, LPT, MSTI, apa ya? Untuk retailer IT maksudnya yang jual ini ya, jual perangkat keras ya. Ya mungkin MAPI itu juga, tapi dia ke klien ya, ke apa retail. Terus kemudian ada Eral ya, dan Era itu juga ke retail. Kalau yang ke korporat sepertinya nggak banyak ya. MSTI, Trimega. Ada satu saya lupa ya. Oke, ya kita kembali lagi ke MSTI ya. Jadi dia menjual perangkat keras dan juga dia menjual software. Nah, saya beranggapan bahwa perangkat keras dan perangkat software ini dijual secara bundling ya. Jadi bukan eceran ke klien. Dia dijual ke korporat. Jadi korporat misalnya mau membuat ada proyek data center di kantornya atau proyek IT di kantornya, maka dia menghubungi si MSTI ini, misalnya komputer dan sebagainya plus softwarenya ya. Nah, selain itu ada perawatannya, ada perawatan dan instalasi. Ini penjualannya 2 triliun. Nah, sedangkan beban pokok penjualannya atau beban langsungnya itu 1,6. Jadi labanya kurang lebih sekitar 300 miliar ya. Laba kotor ya, laba kotor 320-an miliar. Artinya 300 dibagi 2000 berapa? 300 per 2000, marginnya sekitar 15% ya. Memang tidak banyak untuk margin IT ya, tapi masih lebih banyak dibandingkan retail seperti Eral, Era dan MAPI ya. Nah, kenapa kok marginnya cukup besar ya? Karena dia juga punya melayani jasa ya. Jasa ini marginnya cukup tinggi ya. Kalau misalnya kita hitung ya, ini 131, 35, ini kurang lebih ya sekitar 160, 180, 250 miliar lah ya untuk jasanya ini. Nah, tapi beban, ini maksudnya 250 miliar untuk beban penjualannya, tapi dia bisa jual sekitar 420, jadi hampir 50% ya untuk jasanya ini. Nah, kalau semakin banyak klien ya dengan berkembangnya perusahaan di Indonesia, berkembangnya kebutuhan cyber security, kebutuhan server di Indonesia, otomatis pangsa pasar dari MSTI ini juga akan meningkat karena dia tidak terikat dengan konsumen retail. Jadi semakin banyak industri IT yang berkembang di Indonesia, otomatis pangsa pasarnya juga semakin besar ya, kolam kliennya. Tergantung apakah MSTI ini bisa memanfaatkan kolam klien tersebut atau tidak. Nah, kita kembali ke bagaimana valuasinya. Untuk saat ini MSTI memang agak premium ya, agak premium. Kenapa kok premium? Ya, karena memang secara growth-nya cukup tinggi ya, revenue growth-nya 19% year on year. Net income growth-nya 40%. Bayangkan kalau 40% lagi untuk tahun berikutnya, yang sekarang yang kemarin EPS-nya mungkin 500 ya, dari 448 ke 530. Nah, kalau tahun dari kemarin 530 mungkin bisa jadi ke 600, tahun berikutnya ke 650, terus compounding terus ya, dengan growth sebesar sebesar 40% ini. Nah, kita lihat bagaimana balance sheet-nya. Kasnya cukup besar ya, asetnya juga medium ya.
perusahaan-perusahaan medium dan tidak punya hutang atau hutangnya sedikit sekali. Ya, jadi perusahaan ini sangat sehat. Selain itu dia juga rutin membagi dividen ya, rutin membagi dividen. Kita lihat dividennya selama beberapa tahun terakhir. Nah, sudah 2 kali ya. Jadi setelah IPO di 2023, bagi dividen di 2024 99, di 2005 118. Berarti berapa ini growth-nya? 118 kurangi 19 per 99. 20% ya growth-nya ya. Kalau misalnya kita asumsikan tahun ini growth untuk dibagi tahun depan 20% juga, maka dividennya bisa jadi 140-an untuk tahun depan yang dibagikan dari dividen tahun ini. Kalau 140-an ya, misal ini ya, dengan harga sekarang ya, dengan harga sekarang 1665. Dengan harga sekarang dividen yieldnya 8,4%. Ini potensi ya, potensi dividen yieldnya. Sekarang coba kita cek tahun ini ya. Tahun ini bagi 11 Juni ya. Come date 11 Juni 118. Juni come date 118 kayaknya ini ya. Ini kurang lebih 1000 berapa ini? 1500 mungkin. Ya. 11 Juni kita ganti ke daily. Closing di 1470 dengan dividen sebesar 118. Tahun kemarin ya, dividen tahun kemarin dibagikan tahun 2025 ini dividen-dividennya 8%. Nah, kita proyeksikan dengan dividen sebesar 140. Kalau misalnya market menghargai sebesar 8%, maka harga sahamnya akan ke 1750. Sekarang masih 1665. Berarti masih ada ya potensi kenaikan 50 kurangi 1665 berarti 85 ya. 85 per 1665 kali 100. Masih ada potensi kenaikan 5% ya. Capital gain 5% dan dividend yield 8%. Kalau misalnya kita gabungkan ya potensi total yield sekitar 14% ya. Nggak terlalu besar memang, tapi sudah cukup banyak ya, dibandingkan dengan saham-saham lain di sektor teknologi ya. Dan selain itu ya saya yakin ke depan jangka panjang growth-nya ini akan tetap masih tinggi ya, masih tinggi. Kenapa kok sahamnya nggak naik kenceng ya? Kalau dilihat 3 tahun terakhir relatif stagnan ya. Yang pertama karena sahamnya mungkin tidak dibandari ya, karena yang punya langsung individu. Kalau individunya nggak mau naikin ya dia nggak naik ya, seperti itu. Terus likuiditasnya juga rendah ya. Coba kita lihat likuiditasnya. Kita ya kayak hari ini aja cuma 1 miliar baru pagi ini. Tidak seperti saham-saham teknologi lainnya yang bisa sampai puluhan miliar perdagangan per hari ya. Ini kalau di broker summary akumulasi ya, masih big akumulasi. Coba kita ubah sejak Juli ya, masih akumulasi ya sejak Juli. Kita rubah lagi Juni, masih juga akumulasi. Jadi saham ini selama beberapa bulan terakhir terus diakumulasi, makanya trennya naik ya. Oke. Saya tidak berekspek tinggi dengan saham ini, tapi paling nggak saham ini saham yang cukup aman ya, aman dengan potensi yang cukup berlipat di beberapa tahun ke depan ketika
absorpsi implementasi teknologi di Indonesia semakin meningkat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di analisa saham yang lain. Bye.